Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan yang paling indah, bulan yang penuh berkah, yakni Ramadan, yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim. Betapa banyak keberlimpahan berkah di dalamnya, yang ini menjadi momentum yang tepat bagi seorang muslim untuk terus senantiasa meningkatkan ketakwaan, untuk terus senantiasa meningkatkan nilai dirinya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salihin salihat yang berbahagia, ketakwaan itu menjadi satu modal yang penting bagi seorang muslim. Ketakwaan itulah yang menjadi pemberat di pandangan Allah. Ketakwaan itulah yang dilihat oleh Allah sebagai nilai intrinsik dari seorang muslim. Nilai intrinsik ini menjadi currency atau nilai tukar yang semata-mata hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari jasadnya, bukan dari fisiknya, bukan dari hartanya, terlebih dari apa yang ia miliki. Untuk itu Ramadan ini menjadi bekal, momentum yang tepat bagi kita untuk makin meningkatkan insan, menjadi insan lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait bagaimana seorang muslim bersikap di tengah zaman yang penuh dengan derasnya informasi, di tengah zaman yang penuh dengan godaan informasi yang bisa jadi menjadi ladang atau peluang kebaikan, namun di saat yang sama juga memiliki mata kedua, yaitu keburukan yang juga makin merajalela. Instrumen yang dimiliki oleh muslim ini perlu untuk kita ketengahkan di tengah-tengah masyarakat, bahwa derasnya arus informasi di zaman saat ini tentu kita akui sebagai kelebihan era modern begitu. Namun tentu Islam memiliki cara pandang, Islam memiliki perangkat yang akan diinstal begitu ya, yang akan diberikan kepada umatnya bagaimana bersikap, bagaimana mengetengahkan adab di tengah-tengah zaman yang serba murah, serba mudah secara informasi ini. Muslimin muslimat yang berbahagia, setidaknya ada dua buah instrumen yang agama telah ketengahkan kepada umat muslim dan umat manusia secara umumnya. Pertama, konsep mengenai tabayun atau mengenai konfirmasi dan klarifikasi, bahwa derasnya arus informasi ini tentu memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan inputan yang beragam, mendapatkan inputan perspektif yang beraneka macam. Perspektif ini bisa jadi melahirkan matangnya ide, matangnya gagasan, namun di saat yang sama juga bisa melahirkan konflik ketika tidak dikelola secara baik begitu. Maka konsep klarifikasi dan konfirmasi ini penting untuk kita pahami. Sebagaimana kisah yang pernah ada di zaman Rasulullah ketika seorang sahabat mulia Umar bin Khattab bersama Hisham. Di saat itu Hisham ditanya oleh Umar bin Khattab, "Dari mana engkau mendapatkan riwayat Al-Quran ini?" begitu. Karena bagi Umar, menurut Umar ini ada kesalahan begitu. Maka Umar serta-merta membawa Hisham kepada Rasulullah untuk mendapatkan penjelasan. Lalu Rasulullah menerima keduanya secara baik, dan Rasulullah meminta agar Umar menurunkan emosinya, agar Hisham dapat mengklarifikasi secara tenang, agar Hisham dapat berpikir secara jernih begitu.
Maka Rasulullah pun meminta Hisham untuk membaca Al-Qur'annya dengan metode atau cara baca Hisham begitu, yang menurut Umar saat itu adalah kurang tepat atau salah. Maka Hisham membaca ayat Al-Qur'an ini dengan versi Hisham, dan jawaban Rasulullah adalah demikianlah wahyu ini diturunkan, atau kita bisa katakan Rasulullah membenarkan apa yang Hisham sampaikan. Maka untuk mengklarifikasi kembali, Rasulullah meminta Umar untuk membacakan Al-Qur'an dalam versi Umar bin Khattab. Karena khawatir barangkali bisa jadi Umar mungkin tidak benar begitu. Tetapi ketika Umar melantunkan ayat Al-Qur'an dalam versi Umar bin Khattab, dan ternyata Rasulullah membenarkan pula apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah memberikan penjelasan bahwa ada 7 cara membaca Al-Qur'an begitu, dan itu silahkan dipilih. Dan disinilah kedua-duanya ternyata benar menurut versi Rasulullah. Maka proses klarifikasi, proses konfirmasi ini tentu telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai bagian untuk bagaimana kita beradab di tengah zaman yang penuh dengan derasnya arus informasi ini. Yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua adalah mengenai agar kita melakukan tabayun, dan yang kedua adalah tidak takut untuk mengatakan tidak tahu. Hal ini sangatlah penting bagi kita, bisa jadi mungkin di kalangan akademis sangat dekat begitu ya. Bagaimana keilmuan itu dijaga kemurniannya, bagaimana kemurnian informasi itu diproses agar tidak terjadi bias antara data ataupun fakta yang hadir begitu. Dalam rangka itu pula lah maka kita perlu memberanikan diri di zaman yang penuh deras informasi saat ini untuk berani mengatakan bahwa kita tidak tahu jika kita tidak memiliki ilmu atasnya, ketika kita tidak memiliki pemahaman yang baik atasnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Imam Malik ketika beliau dalam satu majelis ilmunya didatangi oleh seorang pemuda yang datang jauh dari negerinya. Beliau mengatakan, si pemuda ini mengatakan kepada Imam Malik tentang suatu perkara. Lalu Imam Malik mengatakan, katakan bahwa Imam Malik tidak mengerti secara baik perihal hal ini begitu. Maka si pemuda tadi menyampaikan, ya Imam Malik, sungguh aku telah datang dari negeri yang sangat jauh. Bisa kita bayangkan kira-kira bagaimana, betapa susahnya saat itu perjalanan ya, melintasi dari satu negeri bertemu Imam Malik. Waktunya mungkin tidak pendek, di tengah terik matahari, dan dia membawa suatu permasalahan kaumnya. Dan ternyata ahli ilmu ini, sang Imam Malik mengatakan, aku tidak tahu. Maka sungguh kewajaran bagi seorang pemuda untuk mendapatkan jawaban yang lebih clear, lebih jelas dari Imam Malik. Namun perhatikan bahwa jawaban Imam Malik tetap konsisten, bahwa Imam Malik tidak memiliki pemahaman yang baik atas hal ini. Maka kembalilah kepada kaummu dan sampaikan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak memahaminya. Muslimin muslimat yang berbahagia, contoh adab yang kedua ini yang dicontohkan oleh Imam Malik bisa jadi agak kurang familiar di zaman kita saat ini, di mana setiap orang memiliki panggung pribadi, setiap orang memiliki ruang ekspresi secara private, di mana mereka bisa menyalakan channel mereka secara mandiri, menyebarkan argumen mereka secara mandiri. Namun sungguh Imam Malik memberikan adab, contoh yang sangat mulia, bagaimana ketika kita tidak memiliki pemahaman yang baik atas sesuatu, alangkah lebih baiknya agar ilmu, agar informasi ini tetap jernih pada tempatnya, kita berani mengatakan bahwa kita tidak tahu. Hadirin yang berbahagia, analogi sederhana yang mungkin kami ketengahkan adalah bagaimana sistem penguat itu bekerja.
Jika kita memiliki amplifier atau penguat, maka kita memiliki 3 blok sistem: input, proses, dan output. Input ini adalah bagaimana data itu masuk, sinyal tadi masuk, yang bisa jadi dalam input ini terdapat noise yang juga menyertainya. Lalu yang di tengah tadi adalah ada proses, yang dimana sinyal input tadi akan dikuatkan sekian kali lipat, bisa jadi 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat begitu. Dan hasilnya adalah berupa output sinyal yang nantinya akan dikuatkan. Yang tentu saja ketika sinyal ini dikuatkan, semua sinyal yang masuk akan dikuatkan. Tidak hanya data yang kita inginkan, tetapi juga noise yang menyertainya. Untuk itulah kita bisa memahami dalam frame yang lebih sederhana bahwa 2 instrumen tadi adalah instrumen yang cukup sederhana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para alim ulama untuk memfilter informasi yang datang pada kita, dan kita menjadi bagian yang mengkapitalisasi kebaikan agar informasi itu makin tersebar, namun informasi yang valid, benar, dan otentik lah yang akan kita teruskan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Banyak yang bisa jadi salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.